Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwa Astiwa dari Manajemen Dakwah 1A dengan NIM 1251320021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini dengan tema norma dan kontrol sosial. Norma adalah peraturan sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Mereka adalah pedoman yang menentukan apa yang dianggap baik, benar, atau layak dalam suatu budaya ataupun kelompok sosial tertentu. Contoh dari norma sosial adalah pada norma agama, beribadah sesuai agama masing-masing. Pada norma kesopanan, mengucapkan salam saat bertemu orang lain. Pada norma hukum, mematuhi rambu lalu lintas. Nah, pada kontrol sosial, menurut Peter L. Berger pada 1978, yang dimaksud pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Nah, makna dari kontrol sosial tersebut adalah mekanisme untuk menertibkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma. Contoh dari norma sosial adalah norma kontrol sosial preventif, yaitu guru memberikan nasihat kepada siswa agar tidak menyontek. Nah, yang selanjutnya kontrol sosial persesif, yaitu siswa yang melanggar tata tertib sekolah diberi sanksi. Dan yang terakhir, kontrol sosial formal, yaitu peraturan yang tertulis. Hubungan norma dan kontrol sosial. Norma sosial dan kontrol sosial merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Norma sosial berfungsi sebagai pedoman atau aturan yang mengerahkan perilaku manusia agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Sementara itu, kontrol sosial adalah mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa norma-norma tersebut benar-benar ditaati oleh anggota masyarakat. Kesimpulannya adalah norma dan kontrol sosial sangat penting untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat. Norma menjadi pedoman perilaku, sedangkan kontrol sosial memastikan norma dipatuhi. Keduanya mencegah penyimpangan, menciptakan kepatuhan, dan menjaga stabilitas sosial, sehingga harus terus dijaga agar tetap berfungsi di tengah perubahan zaman. Kesimpulan dari kesimpulan ini adalah norma dan kontrol sosial merupakan dua unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat. Norma berfungsi sebagai pedoman atau aturan yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai yang berlaku di lingkungan sosial. Dengan adanya norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, masyarakat memiliki batasan yang jelas tentang perilaku yang dianggap baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, serta boleh dan tidak boleh dilakukan. Sementara itu, kontrol sosial berperan sebagai alat untuk memastikan norma-norma tersebut dipatuhi oleh anggota masyarakat. Kontrol sosial dapat dilakukan secara preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran ataupun secara persepsif untuk menindak perilaku yang menyimpang. Kontrol ini juga bersifat formal melalui aturan-aturan tertulis dan sanksi resmi atau informal melalui nasihat, teguran, dan pengawasan sosial dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Dengan berfungsinya norma dan kontrol sosial secara seimbang, kehidupan masyarakat akan berjalan lebih tertib, aman, dan harmonis. Individu terdorong untuk berperilaku sesuai aturan, tidak hanya karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, norma dan kontrol sosial
perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap anggota masyarakat agar tercipta keteraturan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.